Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak-anak sehat? Sehat. Silakan pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Banyak yang tidak hadir? Ya, Pak. Kenapa, Dek? Karena ini Pak, ada undung buku Pak. Oh ya, berarti kalau ada pesta adat, berarti anak-anak juga ikut pesta gitu ya? Oh iya. Untuk sesi berikutnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, lagu wajib. Silakan berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat hadir makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju. Stop. Oke anak-anak, kita belajar tentang perubahan sosial budaya. Kenapa adanya perubahan? Perubahan itu bermacam-macam. Karena apa pada perubahan? Karena ada urbanisasi dari desa ke kota. Maka dari kota itu mengakibatkan perubahan ke desa-desa. Contoh, yang tidak punya handphone, sekarang punya handphone, yang ada televisi yang bermacam-macam merek televisi. Dan kemudian apa ini tentang perubahannya? Bapak akan tunjukkan tujuan pembelajarannya melalui kegiatan. Mengamati gambar, video TPACK, perubahan sosial. Peserta didapat mengerjakan perubahan sosial dengan tepat dan tanggung jawab. Nanti anak-anakku lihat video yang akan ditayangkan. Kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik menganalisis pengamatan faktor-faktor pendorong perubahan sosial dengan tepat dan kritis. Nah, ketiganya, melalui diskusi kelompok,
peserta didik menganalisis faktor penghambat perubahan sosial budaya dengan kreatif dan percaya diri. Keempatnya, melalui diskusi dan tanggung jawab, peserta didik mengkategorikan faktor penghambat perubahan sosial dengan tepat dan kritis. Kelimanya, melalui diskusi kelompok, peserta didik mewujudkan informasi bagaimana cara menghadapi perubahan sosial dengan kreatif dan percaya. Inilah tujuan pembelajarannya. Kenapa? Karena tujuan pembelajaran adalah pembelajaran yang nanti akan dipelajari kita berkelompok. Coba ini, gambar apa ini? Nah, gambar untuk apa ini? Berkomunikasi jarak jauh. Terus melihat dunia luar. Kemudian apa lagi? Melihat berita. Ya. Apa lagi? Untuk pacaran dong. Nggak boleh. Ya. Ya inilah. Karena dengan handphone kita bisa kemana-mana. Dari jauh hingga sampai dekat. Orangnya di luar negeri, kita video callan, maka terasa dekat. Ya. Nah, lihat di sini. Perubahan ekonomi industri. Coba sekarang lihat sebelah kiri saya. Ada orang apa itu? Orang menanam padi. Kemudian karena ada perubahan-perubahan industri, maka berubahlah lahan tersebut menjadi pabrik industri. Kenapa bisanya begitu? Perubahan ekonomi. 100. Nah ini, dengan perubahan ekonomi juga. Lihat ini pasar apa ini? Tradisional, bagus. Pasar tradisional dulu, waktu belum ada apa itu? Pasar modern, artinya pasar mall. Awas, mall. Ya, itu. Jadi perubahan-perubahan ini sangat signifikan sekali ya. Tahun 1980 kita masih mengenal adanya pasar. 90 masih mengenal pasar. Setelah 2000 kita sudah ada Alfamart, ada Indomart bahkan di desa-desa. Faktor ini ya, cakupan materi. Faktor penyebab perubahan budaya. Yang kedua, faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Yang ketiga, perubahan sosial budaya sebagai dampak globalisasi. Globalisasi ekonomi, globalisasi industri, sosial juga bisa. Media juga bisa. Karena ini banyak faktornya. Kita berlanjut lagi ke Nah, inilah. Kita amati. Dulu orang mau ke Jakarta itu berjalan kaki. Sampai berjam-jam bahkan berhari-hari. Kalau sekarang cukup dengan mata merem ketiduran sampai Jakarta. Karena naik bus.
Tapi sampai sekarang masih ada yang dilakukan. Dia tidak mau naik bus, tidak mau naik apa-apa, yaitu orang Baduy. Ini orang Baduy yang suka jualan golok sama madu. Dan saya Syafarisa Wiyarahman. Apakah masih cinta dengan budaya Indonesia? Jawabannya pasti iya, karena negara Indonesia memiliki budaya yang unik dan negara ini adalah tempat di mana saya dilahirkan dan sampai kapanpun akan tetap terikat karena ada dalam diri kita sejak dari dulu. Apa pro dari masuknya budaya asing ke Indonesia? Kita dapat mengenal budaya dari barat, di mana negaranya itu lebih maju dan berkembang mulai dari makanan hingga teknologi. Kita dapat mempelajari berbagai jenis budaya luar dan menjadi kesempatan kita juga memperkenalkan budaya kita keluar. Menambahnya ilmu pengetahuan kita tentang suatu hal yang baru dan bisa meningkatkan pola pikir kita tentang suatu masalah. Masuknya budaya asing ke Indonesia ini membuat pikiran masyarakat menjadi lebih luas dan terbuka. Adapun di negara Asia, yaitu salah satunya Korea Selatan yang bisa menembus jalan yang internasional melewati drama Koreanya ataupun boybandnya. Sama halnya di negara kita pun ada seperti Agnes Monica, Anggun Cipta Sasmi. Dan di Korea Selatan ada juga BTS, Blackpink, dan bahkan ada Secret Number yang ada salah satunya itu orang Indonesia yang masuk dalam Korean pop di Korea Selatan. Dan hal itu bisa terbilang keren sekali. Kita sebagai warga negara Indonesia bisa mengikuti jalannya mereka. Ternyata orang Asia bisa juga menembus Hollywood atau kaca internasional. Kita pun bisa belajar dari mereka dari segi market musik, dari segi boy band dan girl band ya, atau dari segi entertainmentnya yaitu drama Korea. Dan kita bisa juga tahu bagaimana mereka dikenal oleh negara lain. Misalnya di drama Korea mereka sering mempromosikan makanan mereka. Pasti semua orang sekarang pun tahu kimchi itu dari mana asalnya. Kimchi juga udah terbentuk menjadi salah satu identik dari Korea Selatan. Menurut saya itu sih poinnya, kita bisa melihat ternyata mereka juga bisa begitu pun Indonesia yang memiliki banyak keunikan, cuma mungkin marketnya belum sampai luar negeri. Tapi tentu saja hal itu bisa dikembangkan kembali jika kita ingin mempromosikan budaya kita sendiri. Apa kontra dari masuknya budaya asing ke Indonesia? Ada beberapa pola hidup masyarakat menjadi konsumtif dan individualis. Terdapat pengaruh pada anak-anak milenial atau para generasi muda yang mungkin menganggap jika budaya asing modern adalah suatu hal yang keren dan harus selalu diikuti. Banyak dari mereka yang suka budaya luar, bahkan ada beberapa dari mereka yang menganggap jika budaya dari Indonesia sudah punah, hingga budaya asli Indonesia yang akan terlupakan bahkan ditinggal. Yang lebih parahnya lagi, adanya pengambilan alih budaya Indonesia oleh negara lain. Yang kedua adalah ketika warga Indonesia tidak peduli lagi dengan karya-karya orang Indonesia. Film-film Indonesia tidak kalah dengan film luar. Kita punya pemain yang sangat bagus seperti Ijuk Taslim, Reza Rahadian, Iko, Chelsea Islan, Bunga Citra Lestari, dan pemain lain yang lumayan bisa distandarisasi dengan yang ada di internasional. Mungkin marketnya belum sampai sana dan banyak orang lebih memilih produk luar dibanding dalam. Tapi kita pun harus tahu kalau produk dalam negeri kita ini sangat unik dan bisa dikembangkan kembali. Sekarang Bapak akan memberi pertanyaan-pertanyaan ya. Salah satunya mengapa budaya suatu negara bisa menjadi digemari banyak negara dari video tadi. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi budaya asing datang ke negara kita. Cat. 1, 2, 3. Mengapa budaya suatu negara bisa menjadi digemari banyak negara dari video berikut? Coba, silakan. Apa?
Media hiburannya? Dari makanannya Pak. Dari makanannya? Dari bajunya? Keunikan berpakaiannya? Apalagi? Banyak. Karena teknologinya. Karena apanya lagi? Karena seninya. Seni apa tuh? Korea? Hip hop. Ya. Oke. Bagaimana kita menyikapi budaya asing datang ke negara kita? Coba dengan cara apa? Dengan apa? Budaya telah melekat. Oh, dengan tarian cokek dari Betawi, ya, antara Cina sama Betawi. Bagaimana menyikapinya? Dengan membiasakan diri, terus apa lagi? Belum cocok dengan kita karena hiburannya ura-ura. Terus yang bagus diambil, yang jelek dibuang. Sudah, oke. Klik. Nanti Anda anak-anak membentuk suatu kelompok, per kelompok 5 orang, nggak apa-apa, ada 4 orang juga nggak masalah. Ini nanti lembar kerjanya seperti begini. Lembar kerjanya seperti begini. Nanti diisi berkelompok. Tentang apa? Tentang bagaimana menyikapi globalisasi, perubahan globalisasi ya. Nanti ya silakan. Cat ini. Ya, nanti diisi ya. Setelah nanti ini selesai semua, Bapak akan mengevaluasi tentang kinerja siswa semua ya. Nanti tolong diisi sesuai dengan kemampuannya. Ya. Silakan kelompok pertama maju untuk memaparkan kerja kelompoknya. Gini Pak, Ya, baca. mungkin globalisasi perubahan globalisasi Yang globalisasi perubahan globalisasi dibagi menjadi 3 kelompok: globalisasi informasi, globalisasi ekonomi, dan globalisasi kebudayaan. Globalisasi informasi adalah interaksi secara global, mutasi batas-batas negara sehingga informasi bergerak secara cepat. Globalisasi ekonomi, interaksi dalam bidang ekonomi melintasi batas-batas negara. Globalisasi kebudayaan, budaya antar warga dunia yang menghasilkan corak budaya yang baru. Ya, terus. Ya, kelompoknya. Sama baik maju ya. Ikut ya. Untuk maju ke depan, paparan hasil diskusi. Silakan. Globalisasi ekonomi, interaksi dalam bidang ekonomi, melintasi baras negara. Ya, globalisasi kebudayaan budaya antar warga dunia yang menghasilkan corak budaya yang baru. Yo. Mungkin itu saja. Karena ini evaluasi, silakan sudah ditulis semua. Sudah dikerjakan? Kalau sudah dikerjakan, maju satu-satu dikumpulkan di meja Bapak. Satu-satu. Ya, terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silakan yang belum. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Bapak akan lihat dulu sebentar, satu-satu dulu. Lihat dari pertanyaan dan evaluasi, sangat memuaskan. Berarti anak-anak sudah bisa menerangkan bagaimana budaya suatu negara bisa merubah negara lain. Untuk itu, Bapak ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum terakhir,